Om Swastiastu, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Igu Stia Kusuma Dewi. Selamat bergabung kembali dalam Rehat 1 Jam seri kelima yang diadakan oleh Sanggar Sastra Geraha NTB yang mengambil tema ajaran mantra, tantra, dan yantra yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Acarya Paramananda Mukhni Daksa. Om Swastiastu, Pak Acarya, selamat malam. Om Swastiastu, selamat malam, Rajang. Dan izin menyapa untuk para peserta yang telah bergabung dalam Zoom meeting hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk tata tertib pada malam hari ini, seperti biasa, yaitu para peserta diharapkan untuk memute mikrofonnya dan diharapkan untuk mengikuti materi dengan seksama. Karena akan ada link daftar hadir yang akan dibagikan menjelang kegiatan selesai. Kemudian untuk yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat atau raise hand. Nanti bisa diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktunya, langsung saja Pak Acarya, kita masuk ke pemaparan materi selama kurang lebih 40 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan sesi diskusi kurang lebih 20 menit. Silahkan Pak Acarya. Salam kami, dimanapun adik-adik berada, semoga tetap sehat nih. Ini moderatornya ini bagus sekali. Suaranya bagus, lancar lagi. Mudah-mudahan bisa menang dalam kompetisi ya. Baik, malam hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang penuh karunia. Karena semakin hari dari satu babak ke babak lain, dari satu episode ke episode lain, akhirnya lebih terarah, lebih konsisten, dan lebih efek dominonya lebih luas. Karena kita membicarakan sesuatu yang sangat-sangat sakral. Dengan topik malam hari ini adalah mantra, tantra, dan yantra. Saya akan memulai dengan sejarah tantra sebelum kita bicara mantra dan yantra. Karena pusat pembicaraan sebenarnya malam hari ini ada di tantra, di tantra ya. Sejarah tantra pada zaman dahulu sebelum agama-agama besar mulai muncul, termasuk agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan sebagainya, termasuk dari paham-paham aliran dari Buddha, Jainisme dan sebagainya, itu tantra sebelum 5.000 tahun sebelum ajaran agama-agama mulai muncul sudah ada. Kata Hindu juga di sungai Indus ya, di sungai Indus itu kata Hindu mulai muncul. Jadi orang tidak bisa mengatakan Indus, akhirnya menjadi Hindu. Itu tepatnya berbatasan dengan daerah Afghanistan, dan sungai itu namanya Sungai Indus di kota Harappa. Dari kota Harappa sampai Mohenjo-daro. Apa yang dimasukkan Harappa sebenarnya? Ditinjau dari segi etimologi kata Harappa berasal dari kata hara, yang artinya isiwa itu sendiri. Dan apa dalam bahasa kata Indus pada bangsa-bangsa Dravida yang menempati daerah sungai Indus itu, kan bahasanya Dravida. Arti dari kata apa itu adalah ayah atau bapak. Berarti Bapak Siwa telah mengajarkan ajaran-ajaran tantra kepada masyarakat atau komunitas di daerah sepanjang Sungai Indus. Lahirlah kemudian istilah tantra. Apa yang dimaksudkan tantra itu? Kata tantra dalam etimologi juga, tan itu berarti yang mengalir, tra itu berarti membebaskan atau menyeberangkan. Sehingga menyeberangkan keinginan atau maksud-maksud dengan tujuan-tujuan tertentu. Namanya tantra ya. Jadi sebenarnya secara garis besarnya sebenarnya tantra ada dua.
yang disebut Tantra Awidya dan Tantra Widya. Atau yang lebih kerennya disebut Tantra Widya, disebut Tantra Kanan atau Daksina Tantra Marga. Tantra Kanan ya disebut Daksina Marga Tantra, dan yang kiri disebut Wama Marga Tantra. Berarti yang Daksina Marga Tantra itu adalah Widya Tantra. Widya Tantra itu berarti Tantra yang mencerahkan, memberikan arah spiritual, memberikan gambaran lain agar yang mempelajari Tantra tidak tersesat. Jadi dari kegelapan menuju pencerahan, kemudian menuju keabadian. Itu sebabnya nanti konsep filosofi perennial atau keabadian atau kesakralan ada di konsep Widya Tantra itu ya. Sedangkan Awidya Tantra atau Wama Marga Tantra adalah termasuk Tantra kiri. Nah, di Bali atau kita di Hindu, kita di Bali, di Lombok dan sebagainya, kata Daksina Tantra atau Tantra Kanan sering disebut nengen kan? Nengen itu artinya di kanan. Sedangkan yang mempelajari Tantra kiri, yang membuat Awidya Tantra, yang menjadi Awidya Tantra itu berarti yang membuat orang menjadi iri hati, ya, gelap, rajas dikuasai oleh rajas tamas. Makanya di Bali disebut Niwe kan, atau di Hindu kita ini disebut Niwe. Makanya sering disebut Niwe nengen kan gitu. Jadi itu Tantra itu. Jadi Tantra dalam garis seperti yang saya katakan tadi kembali bahwa ada Awidya Tantra dan Widya Tantra. Awidya Tantra itu Tantra kiri yang mengajarkan misalnya tentang kejahatan, kegelapan, kebodohan, termasuk Awidya Tantra yang menciptakan orang itu sampai dia sudah tidak tercerahkan karena gelap mata, sering membuat orang sakit, disebut Awidya Tantra. Sedangkan yang Daksina Tantra itu membuat orang tercerahkan, mengobati orang, membantu orang sakit, membantu orang tidak punya. Tanda-tandanya mereka melaksanakan kegiatan Tantra yang bersifat Widya atau Awidya. Sekarang terserah apa tujuan, kalau dia bermaksud jahat, membuat orang sakit, membuat orang bingung, membuat orang cekcok, disebut Awidya Tantra atau yang disebut Wama Tantra. Makanya dalam Tantra itu sebenarnya ada 6 jenis tujuan Tantra. Satu yang disebut Tantra Akarsana. Akarsana Tantra ini orang membuat orang pikirannya menjadi dikuasai pikirannya, atau dalam padanan katanya, saya sedang mencari padanan katanya disebut kena guna-guna kan. Kena guna-guna sehingga orang pikirannya dikendalikan orang lain kan disebut mengikik, kena guna-guna gitu. Disebut wasikarana. Yang tadi disebut wasikarana. Sekarang akarsana. Akarsana itu berarti seseorang itu dalam keadaan mereka agar bisa memikat orang. Kalau dalam saya mencari padanan katanya kena pelet. Nah, tadi orang bisa disebut orang yang dikuasai pikirannya, kena guna-guna. Tetapi kalau akarsana memikat orang agar dia bisa dikuasai, namanya kena pelet. Makanya inilah yang disebut Tantra. Tantranya yang sebenarnya bersifat negatif atau Wama Tantra. Yang ketiga disebut Stambana Tantra. Stambana itu berarti membuat orang itu sampai tidak berdaya. Kalau mungkin kita di Bali Lombok ini termasuk yang orang kena destit loh tanang jana. Orang kena, tidak kena destit loh jana. Berarti dia termasuk Tantra yang sifatnya Stambana, membuat orang tidak berdaya, lumpuh misalnya. Sampai mereka tidak bisa berjalan, orang misalnya tulangnya sampai remuk, itu terasa seperti itu.
disebut stambana tantra. Ya. Sedangkan yang namanya wiseda tantra berarti tantra itu menciptakan orang membuat percekcokan. Woi, kalau orang membuat percekcokan kesana kemari di keluarga berantakan karena cekcok itu disebut wiseda tantra. Terkadang yang kelima itu disebut ucatan. Ya, ucatan itu membuat orang bentrok. Ya, orang sering berbeda. Orang membuat pikirannya sering kacau. Atau yang di Bali kita disebut bahasa Balinya disebut sawat. Orang kena sawat atau orang guna-guna kan biasanya pikirannya tidak terfokus. Jadi tidak eker. Makanya disebut ucatan tadi. Ya. Sedangkan yang terakhir disebut marana sampai menyebabkan orang kematian. Nah, makanya tantra itu sebenarnya tantra itu tidak termasuk tidak sama sekali bukan dia ilmu hitam, tetapi tantra itu adalah sebenarnya sebuah metode, sebuah pengajaran, sebuah teknik, sebuah cara, sebuah jalan yang menuju pencerahan. Karena dibelokkan saja karena memang di dunia ini kan memang sifat dualisme itu, dua binede ini kan selalu ada. Ada baik, ada buruk, ada laki, ada perempuan, ada yang jahat, ada yang baik, kan? Ada yang kiri, ada yang kanan, gitu. Ada yang berpikiran positif, ada yang berpikiran negatif, ya kan? Jadi semua dualitas itu selalu hadir. Ini yang disebut sebenarnya pelajaran tantra. Dia mau membelokkan pikirannya baik atau buruk. Makanya saya sering mengatakan dalam diskusi atau dharmocana, manah ewa manusyana karanam banda moksyana. Manah ewa manusyana itu, manusia itu pikirannya diliputi oleh, kalau dia bersifat menjerat, terkungkung, dia juga pikiran itu bisa bersifat membebaskan. Moksyana. Bandam itu mengikat. Berarti pikiran itu bisa mengikat, bisa juga menyebabkan orang mencapai moksa. Nah, sama dengan tantra, mau ingin berbuat baik atau mau berbuat jahat. Saya teringat dengan kasus atau cerita-cerita dari calon arang. Ya, dulu calon arang ketika Empu Baradah akan menghadapi istrinya Empu Kutran Rang Dodirah itu ternyata memiliki kekuatan ilmu yang merusak atau jahat, atau kalau bahasa Bali ini disebut ngeleak, kan? Itu kan tantranya jelas negatif, ya, jelas dimaksud dengan wama tantra. Nah, ketika itu Empu Baradah ingin menghadapi Rang Dodirah, kemudian dia ngutus putranya Empu Bahula agar mau menikahi anaknya, ya kan? Makanya disebut Rang Dodirah kan berarti jandanya dari dirah itu. Nah, ketika dia ingin mengawini putrinya Rang Dodirah, akhirnya dia mempelajari apa sebenarnya. Sebenarnya kan keinginan itu satu-satunya adalah keinginan untuk mengetahui di mana letak kelemahan orang yang mempelajari tantra jahat ini, tantra kiri ini. Ini jelas tantra kiri. Sehingga dari lontar-lontar yang diberi ternyata benar bahwa harus dilakukan tantra yang baik, artinya untuk membasmi kejahatan dilakukanlah yang namanya madhyama tantra. Madhyama itu tantra itu sebenarnya jalan tengah. Mempelajari dia tapi tidak bermaksud untuk membuat orang merusak orang lain, aturnya menjahati atau membuat dalam tanda petik ngelayain itu. Jadi kalau sudah sampai ngelayain berarti merusak. Itu persoalannya. Makanya sering saya katakan, apa benar orang yang mempelajari leak itu sebenarnya sanksinya saya adalah dia tidak bisa mengendalikan keinginan jahatnya itu, tanda petik, ya. Saya tidak bermaksud mundur, tapi logika saya kalau sudah belajar kiri lupa dia ke kanan, itu maksudnya.
Nah, ini yang disebut Madhyama Tantra. Tadi ada Tantra kiri, ada Tantra kanan, ada Tantra tengah. Ada Daksina Tantra, ada Tantra kanan, ada Wama Tantra, ada Daksina Tantra kiri, dan Madhyama. Madhyama Tantra itu jalan tengah, dia mempelajari kiri. Sepertinya seperti itu gambaran saya. Jadi saya sedang mencari padanan Tantra. Karena Tantra sesungguhnya dia bukan sistem religi, dia bukan agama, dia bukan agama juga, bukan. Sistem religi juga bukan, sistem kepercayaan bukan, tetapi sistem pemersatuan antara Atman para Atman. Karena di dalam ajaran Tantra yang sesungguhnya, ajaran asli yang diajarkan Tantra itu kan dalam mazhab Tantra yang sesungguhnya ya, ada 5 mazhab Tantra, jadi Siwa Tantra, Sakti atau Sakta Tantra, 3 Waisnawa Tantra, kemudian yang keempat itu adalah Ganapatya Tantra, dan yang kelima adalah Saura Tantra. 5 mazhab Tantra ini yang disebut Panca Tantra di Bali menjadi sekte atau sekte. Kan di Bali berkembang menjadi 9 sekte. Selain 5 Tantra itu tumbuh kemudian ada sekte yang disebut Buddha Sogata, ada yang disebut sekte Brahmana, ada yang sekte Pasupati, dan ada yang disebut sekte tadi Brahmana, Pasupati, Buddha Sogata, dan Brahmana. Jadi 9 sekte kepercayaan di Bali dilebur oleh Empu Putran, ya, dilebur karena di Samuan 3 menjadi konsep Kahyangan 3 atau Trimurti, atau di Bali menjadi Kemulan Rong Tilu Brahmo Wisnu Iswari. Itu sebenarnya itu Tantra. Nah, penjelasan Tantra selanjutnya sebenarnya begini. Penjelasan Tantra sebenarnya dari pelajaran Tantra itu sebenarnya apa yang dimaksud Tantra ini penting, makanya harus ada semacam flashback cerita. Tantra itu seperti yang dilakukan oleh Sri Ramana Maharshi, gurunya Swami Vivekananda. Swami Vivekananda itu berguru kepada Sri Maharshi. Ketika dia diuji tentang persoalan-persoalan yang menyangkut kespiritualan, Kananda itu kan disentuh. Sentuhan ini sama dengan sentuhan orang yang melakukan dikse. Dikse itu sama dengan inisiasi ya. Karena 4 aspek dari Tantra itu kan 1 mantra, 2 yantra, 3 guru, 4 inisiasi atau dikse. Ketika dikse dilakukan oleh seorang nabi atau guru, disentuh di satu tempatnya itu berada di antara ajna dan sasa cakra, ada sebenarnya 1 cakra lagi selain Sapta Cakra. Kan yang Sapta Cakra ada Sapta Kundalini yang kita katakan dari Muladhara Cakra, kemudian Swazisana, kemudian naik dari Manipur, kemudian 4 ke Anahata, Anahata ke Wisuddha Cakra, 6 ke Ajna atau Trikuti, 7 Sahasrara Cakra. Di antara Ajna, ya, di antara Trikuti, di antara 2 alis mata ini sama Sahasrara Cakra di ubun-ubun, terdapat 1 cakra yang sekarang ini sama sekali belum dipopulerkan. Sebenarnya guru-guru Tantra atau guru-guru yang melakukan yoga, sebenarnya itu yang disebut. Sama dengan Sri Ramana Maharshi, Ramakrishna, bukan Sri Ramana, Ramana Krishna ini menyentuh di bagian itu kepada Swami Vivekananda. Namanya cakra itu adalah guru cakra atau lelena cakra. Itu yang sebenarnya dilakukan untuk membuka energi
Dari Ajna ke Sahasrara Cakra ada ruang energi yang bisa meningkatkan, menyatukan antara Atman Brahman. Makanya pada saat itu guru itu disebut Brahmana Guru Rekah Naparah. Dalam bahasa Sakra disebut seperti itu. Brahmana Guru Rekah Naparah, artinya sesungguhnya guru itu sejatinya adalah Brahma itu sendiri. Oleh karena itu guru itu mampu dia untuk memberikan pencerahan secara total. Makanya sebenarnya energi yang luar biasa yang tercerahkan nanti ketika dia disentuh dengan bija mantram atau mantram sakti dari guru, kan guru memiliki dikse mantra. Setiap guru akan mendikse atau menginisiasi muridnya agar tercerahkan, dia pasti menuntut bagian itu. Dan bagian itu adalah di antara Trikuti atau Ajna, di atas pertengahan antara Ajna Cakra dan Sahasrara Cakra disebut Leluna Guru atau Guru Cakra. Itu yang disebut. Sehingga tercerahkan. Nah, ketika tercerahkan Swabhimika apa dikatakan? Aku sudah tidak melihat dunia ini lagi. Dunia ini sesungguhnya tidak ada. Hanya Tuhan yang ada. Makanya beliau mengatakan, aku sudah melihat Tuhan sekarang. Kan gitu. Itu berarti murid yang tercerahkan mencapai Atman Brahman, ada yang disebut Brahma Kunda. Ya, Brahma Kunda. Tempatnya Brahman, terjadilah revolusi spiritual ketika murid sudah mencapai benar-benar dunia yang spirit. Nah, sehingga benar-benar totalitas tercerahkan. Ini yang dimaksud filosofi perennial. Filosofi perennial itu filosofi keabadian, filosofi sakral. Maka sering tantra disebut yoga of sacredness. Atau yoga sacredness, yoga tercerahkan, yoga yang sakral, yang tidak boleh orang memainkan. Sehingga jiwa-jiwa orang yang mempelajari tantra benar-benar dia dalam keadaan jalan lurus. Makanya tadi saya mengatakan bahwa tantra itu sesungguhnya metode, jalan, teknik. Maka sering dikatakan tantra itu sebenarnya dia tidak hanya belajar pada jalan religi, tetapi dia sains sesungguhnya. Dia sebenarnya sains, filosofis. Bahwa tantra itu benar-benar menjadikan orang-orang itu tercerahkan gitu. Nah, tadi kan saya mengatakan ada 4 aspek dari orang belajar tantra. Ya, mantra, yantra, guru, inisiasi. Ya. Jadi, apa yang sesungguhnya sekarang mantra? Itu yang sekarang mau kita bahas. Mengapa saya mulai dengan tantra? Karena tantra itu nanti akan berhubungan dengan dewa-dewa yang diagungkan. Makanya saya sering mengatakan ini yang disebut Istadewa. Ada Sri, ada Tantra Sri, ada yang di Buwaneswari, Tantra Buwaneswari, ada yang Tantra Kali, ada yang Maheswari, ada Tantra Brahma, dan banyak sekali jenis tantra yang mereka kuasai pada orang-orang yang memang mempelajari tantra. Jadi satu mantra itu apa artinya? Gitu. Man itu mana? Pikiran, tra itu menyeberangkan, itu membebaskan. Maka mantra berarti adalah kata-kata suci atau kata yang memiliki power yang dapat menyeberangkan keinginan. Maka mantra itu dari segi aspek tujuan, kan ada yang mantram satwika, ada mantram rajasika, ada mantram tamasika. Sama dengan tadi, tantra itu ada yang tantra kiri, ada tantra kanan, sama dengan mantra. Mantra ada yang sifatnya baik, misalnya mantra untuk kesembuhan, mantra untuk dunia selamat, mantra untuk memohon agar dikaruniai pekerjaan yang baik, mantra untuk agar keluarga harmoni, ya. Mantra-mantra itu bertujuan untuk memohon keselarasan karunisan. Makanya disebut mantra sadwe. Ya,
Kalau mantra merajasi berarti ada permohonan supaya saya kaya, supaya saya pintar, supaya saya dapat menguasai ini. Rajas. Jadi dengan balutan rasa ego, ada keinginan yang kuat atau hasrat yang kuat untuk menguasai sesuatu, namanya mantra merajas. Kalau ada keinginan kuat seperti itu disebut mantra merajas. Kalau mantra sacuika itu berarti mantra-mantra yang memang berkeinginan untuk membuat orang sakit, ya, membuat orang lumpuh, membuat orang mati, sama sih berarti. Nah, makanya harus dilihat apa sesungguhnya keinginan dari masing-masing individu. Nah, kan dari semua itu, jadi mantra ada yang sebut sekarang jenis-jenis mantra. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada tantra ada tantra Buaneswari, ada tantra Kali. Nah, tantra Kali ini juga dikuasai oleh tadi gurunya Swami Vivekananda, Sri Krishna Paramahamsa itu adalah yang justru memuja Dewi Kali. Justru yang dipelajari Dewi Kali. Dewi Kali memberikan pencerahan, kemudian ditransformasi kepada Swami Vivekananda. Ada juga Vaishnava Tantra, ada Saraswati Tantra, ada Ganapati Tantra. Sama dengan sekte-sekte yang belajar ada di Bali pada waktu itu, atau sekte-sekte yang berkembang di India, adalah pelajaran-pelajaran Tantra. Jadi Tantra itu juga, saya mau tegaskan, bahwa Tantra itu bukan Tantra sek, ya, yang seperti gambaranku, Tantra itu kan bisa Tantra itu bukan. Kalau Tantra sek yang berkembang sekarang dianggap itu Tantra, bukan Tantra itu. Jadi pemuasan nafsu itu tantra kiri yang sebenarnya bukan Tantra, tapi pembelokan dari Tantra. Art of Love atau yang disebut Kama Sutra itu, atau Tantra sek itu bukan Tantra, ya. Agar tidak terjadi penyimpangan nanti, Tantra itu kan juga Tantra, sebenarnya juga tidak terlalu betul. Dari aspek mana dilihat itu yang penting, ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita membicarakan tentang yantra. Apa itu yantra? Yantra itu sistem geometris sebenarnya. Kan yantra itu kalau di Bali atau kita di Bali di Lombok itu kan ada gambar swastika, kan? Ada gambar swastika, ada gambar tadi geruguh, ada yang disebut untuk ulap-ulap, ya. Ada yang disebut untuk orang buat kajang gitu. Itu yantra itu. Yantra itu adalah simbol geometris. Simbol geometris ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk tumbuhan, ada yang berupa gambar ular, ada yang berupa bau, ada yang berupa gambar pisang, ada yang gambar burung, ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segitiga. Nah, termasuk yantra benderanya Israel. Coba bayang. Anda tahu gambar benderanya Israel? Segitiga, kemudian segitiganya balik. Sehingga kalau segitiga dibuat kemudian di segitiga balik, berarti di ujung-ujung itu terdapat 6 sudut. Nah, coba masih tahu benderanya Israel? Itu segitiga, kemudian dibuat segitiga terbalik. Sehingga dari sudut itu menjadi sudutnya 6. Makanya disebut Star of David. Dan itu ternyata orang Israel mengambil tantranya ketika orang Israel, orang Ibrani itu belajar di Sungai Indus gitu. Jadi dia ada yang membawa satu-satunya
menyeberangkan orang Israel ini ke negaranya sehingga dijadikan bendera Israel. Itu tantra itu tantra. Berbentuk padmasana, berbentuk tunjung ya, berbentuk segi 6 gambar bunga ya kayak tunjung. Tunjung itu orang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk palu, ada yang berbentuk bulatan, ada yang berbentuk matahari ya. Jadi ada yang berbentuk hewan tadi seperti saya katakan tadi, ada ular, ada tikus, sesuai dengan keinginan atau tujuannya. Karena bahan-bahan dari orang yang membuat yantra ini ada yang berupa tembaga, berupa kain, berupa emas, berupa perak. Tergantung sekarang. Makanya di dalam yantra itu, di Bali itu ya, ada yang disebut sarira yantra. Sarira yantra itu pada umumnya yantra yang dibuat, yang kemudian dilekatkan di badan. Makanya kalau dilekatkan di badan itu, kalau saya terjemahkan ya, maaf ini pendapat saya, kayak susuk dia. Bukan susuk bahasa Bali ya, susuk kan biasanya ditaruh di tangan, ada yang ditaruh di pipi agar kelihatan cantik, di dagunya agar kelihatan tersenyum. Maaf, ada yang berada di kemaluannya atau yang berada di susunya. Sehingga yantra yang ditaruh seperti itu, gambar-gambar itu disebut sarira yantra itu. Sarira yantra itu ya, kalau saya pikirkan atau saya buat padanannya susuk ya, susuk dalam bahasa Indonesia mana. Kemudian dharana tantra, ya, dharana ini ditaruh di tempat tertentu. Dharana ini sebenarnya berupa pasikepan tuh, sama dengan pasikepan. Kalau orang dikasih kesempatan sama Balian, kalau Balian itu dalam bahasa Indonesia disebut saman ya, saman itu Balian. Seorang saman atau seorang Wedya, Balian, dukun, saman itu sama. Kalau memberikan dharana berarti dia menaruh pasikepan di suatu tempat, misalnya di kantong ditaruh ya, atau di sapu tangan ya, atau di tas, atau di baju, atau bagian-bagian tertentu, disebut dharana yantra. Sesuai dengan keinginan, mau apa kita? Mau membuat orang tunduk kepada kita. Atau dia berupa permata, itu misalnya berupa cincin, kalung, gitu. Itu dharana tantra, dharana yantra namanya ya. Dharana yantra. Kemudian asana yantra. Asana yantra ini adalah yantra yang ditaruh kalau kita meditasi, ditaruh di bawah tempat kita bersila atau tempat kita duduk atau melakukan meditasi. Kan? Jadi dia memberikan getaran vibrasi agar memberikan kekuatan vibrasi yang ditaruh di bawah alas tempat kita duduk, namanya asana yantra. Kemudian mandala yantra, ada mandala yantra. Mandala yantra ini adalah dianggap untuk melingkar di seluruh arah mata angin. Arah mata angin itu ada 8. Ya kan? Timur, barat, utara, selatan, tengah, timur laut, barat laut, tenggara. Itu kan semua itu 8 arah mata angin dimasukkan ke tengah. Nah, kalau posisi dibuat yantra seperti dalam posisi itu disebut mandala yantra. Jadi menguasai aspek 9 arah mata angin atau nawa grahi ya. Nawa itu 9, grahi itu planet. Berarti hubungan mikrokosmos dan makrokosmos sehingga dunia ini menjadi tampaknya seperti dia berjalan seperti teratur ya. Seperti benar-benar teratur, tidak ada saling bertabrakan. Berarti ada tenaga yang sangat luar biasa yang mengendalikan seluruh sistem ya. Baik mikrokosmos maupun makrokosmos. Makanya sebenarnya menurut saya tidak ada sekali dunia yang bersifat gaib. Semuanya bersifat gaib dan sakral. Alasannya di mikrokosmos kan tubuh ini
bertemunya antara apa namanya cairan dan cairan laki perempuan bisa menjadi anak atau embrio anak. Dari mana letaknya kalau tidak ada urus utama? Kalau tidak ada kekuatan sakti dari para Brahma yang bisa memberikan hidup. Itu sebabnya kekuatan mikrokosma alam semesta, manifestasi alam semesta tidak bisa dia membuat dunia ini menjadi hidup kalau tidak ada yang menguasai. Makanya disebut kekuatan Brahman. Ya, itu tadi adalah mandala. Kemudian puja yantra. Kalau kita melakukan puja mantra, kan kalau orang memakuh rumah, kan ada ulap-ulap, ada ulap-ulap, ada pula kerti, ya, itu semua itu sebenarnya yantra, ada gambar swastika, ya, semua sistem geometris yang ditaruh di dalam sebuah upacara ritual yang sifatnya sakral, memaku, kemudian ngaben, kan ada apa namanya, ada kajangnya, ada omkarang, ada gombrang nyungsang, ada gora adu muka dan sebagainya, omkarang, swastika, kemudian ada yang lain-lainnya, merupakan kekuatan yantra yang digunakan untuk puja. Mau puja ini yantra semua ini adalah merupakan yantra dari simbol geometris yang merupakan simbol dari dunia. Jadi dunia material, makanya planet, galaksi dan bintang itu berjalan seteratur sesuai dengan orbitnya adalah kendaknya. Jadi kalau hubungan antara mikrokosmos dan makrokosmos itu berjalan sesuai, menjadilah yang disebut nirwikalpa samadhi bagi mereka yang menghubungkan antara dirinya dengan para Brahma dan mencapai pencerahan. Makanya disebut sarwa kalpa samadhi. Samadhi itu sama dalam keadaan seimbang, dalam keadaan total sedang di dalam keadaan, berarti dia sudah mencapai keseimbangan antara suka dan duka, ya. Itu makanya disebut nirwikalpa samadhi. Tadi puja yantra, ya. Sekarang catar yantra. Nah, kalau catar yantra ini, ya, saya terjemahkan sebagai persinggapan. Karena itu pemberian daripada balian atau orang yang memiliki kekuatan tantra. Makanya kan biasanya kalau persinggapan itu biasanya kadang-kadang ditaruh berupa kalung, kan? Berupa gelang, berupa cincin, kemudian ada yang persinggapan berupa macam kain putih itu kemudian ditaruh, termasuk catar yantra. Jadi sebenarnya artinya persinggapan. Terakhir yang disebut darsana tantra. Ini yang disebut pengasih-asih. Agar misalnya kalau pengasih-asih, misalnya kalau kita di dagang, kalau agar dagangannya laris atau penglaris, agar dagang laris membawa pengasih. Sebenarnya tidak apa-apa. Karena itu bersifat baik. Arti kalau dia sampai tidak merusak, tidak membuat orang berpikir jahat, tidak membuat gelap, termasuk dia di jalan yang benar. Makanya disebut pengasih-asih. Maksudnya asih itu biar orang dikasihi. Makanya orang belanja di sana tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Nah, apa sebab dalam konsep tantra atau yantra mantra ini kemudian timbul pemikiran pada para pelaku tantra bahwa sesungguhnya ini Brahma itu Brahma Satyam Jagat Nityam. Bukan Nityam, ya, Jagat Nityam. Brahma itu yang benar-benar ada, sedangkan dunia ini tidak ada. Bukan tidak ada, bersifat maya. Mengapa disebut maya atau ilusif? Karena dunia ini tidak bersifat permanen atau eternal. Dia selalu berubah. Kalau dia selalu berubah, berarti dia tidak bersifat eternal, tidak bersifat abadi. Karena dia bersifat tidak eternal, tidak abadi, karena dia bersifat terus berubah, sehingga dunia ini tidak ada, makanya dia tidak bersifat abadi. Yang
yang Brahma saja yang satya. Brahma itu yang benar-benar ada, sedangkan jagat nityam, bukan nityam. Kalau nityam abadi, jagat nityam, Brahma satyam. Itu jadi apa namanya? Ini sudah hampir jam 9, maaf. Ini sudah menyalahi aturan. Saya sudah kadang bicara. Jadi kita buka nanti sesi tanya jawab. Saya menunggu, saya kembalikan ke moderator. Oke, turut. Oke, suksema Pak Acarya atas penjelasannya. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ini ada pertanyaan masuk. Iya, di chatting. Bacain, teman. Ya. Tantra sering dikaitkan dengan ilmu pengiwa dan penengan. Bagaimana cara membedakan baik dan buruk, yang mana mantra dalam kitab suci yang memiliki kekuatan tantra baik atau buruk dalam buku dan lontar yang beredar di masyarakat dewasa ini, Pak? Silakan, Pak. Tadi sudah diceritakan. Pasti baru datang apa gimana nih? Hanya ada 3 jenis tantra. Yang satu tantra kanan yang bersifat baik, ya berarti kalau tantra kanan atau daksina tantra berarti kalian itu mengobati, kemudian memberikan doa agar orang ini bisa berhasil, biar dia dapat jabatan baik, biar keluarganya harmonis, ya namanya daksina tantra atau kan tadi sudah ada. Kemudian yang tadi disebut tantra, berarti orang itu bersifat jahat. Ya, kalau ada orang yang bingung, orang mati, kemudian berguna lumpuh, kemudian dia sampai kecukupan di rumah tangga, itu tantra kiri. Makanya dengar baik-baik sehingga tidak lagi ada pertanyaan yang terulang. Coba daksina tantra atau daksina tantra kanan adalah bersifat positif, dia sakral. Berarti dia memberikan pencerahan, ya. Kalau daksina kiri atau wama tantra itu berarti tantra itu bersifat negatif, makanya terjadi kegelapan termasuk kejahatan. Kalau ada balian-balian yang memberikan orang lumpuh, kemudian orang keluarga yang balian itu melakukan di Bali atau dimanapun dalam istilah kita disebut nyuwunengan. Sebenarnya nyuwunengan itu maksudnya bukan nyuwunengan, itu maksudnya disebut madhyama tantra ini artinya dia sengaja mempelajari itu dalam rangka dia mengetahui sebenarnya di mana kelemahan orang yang kalau belajar 8 itu makanya tadi saya mengilustrasikan dengan ceritanya dari cerita dari Narang, ya, yang gembira. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih, saya kembaliin tadi. Coba nanti buka aja link lagi, amannya pasti aktif. Oke, terima kasih. Saya kembali moderator. Niki ada pertanyaan lagi satu. Yang kedua, dalam seni sakral di Bali kerap kali menggunakan taksu dari kekuatan mantra dan yantra. Apakah tidak membahayakan bagi para pelaku seni yang masih muda, Pak? Betul. Nah, ini yang perlu bagus pertanyaan. Nah, ini baru bagus pertanyaan. Itu dah yang saya sering katakan. Saya dulu waktu mau diskusi dengan teman-teman ya pelaku-pelaku orang yang melakukan pelaku-pelaku yang melakukan kegiatan untuk calon narang, saya pernah, apakah mampu mereka mengendalikan kalau ada roh-roh kejahatan itu, misalnya kan tari misalnya pengelakan itu ya, mampu mereka mengendalikan agar sifat-sifat baik itu terkenali itu, agar sifat-sifat kebajikan itu selalu kan pada saat itu kan mereka lupa kalau terjadi trans atau katakanlah ada masukan dari roh-roh lain, berarti
dia tidak bisa mengendalikan rajastamanya, kan? Berarti kekuatan munculnya rasa ego, rasa kesombongan, malah marah-marah, malah menantang, kan? Dalam 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 pemahaman saya, terus terang, ya, saya sudah bertanya lebih detail, apakah orang yang melakukan kegiatan itu mampu mengendalikan rajastamanya agar misalnya, kan banyak sekarang ngurak itu ternyata belum apa-apa ngurak mati gitu ya. Saya bukan berarti tidak yakin orang yang bilang kalau memang dilakukan seperti itu, cuman pertanyaan saya justru terletak pada pengendalian diri itu. Pengendalian diri itu dalam artian ketika mereka sudah masuk trans, berarti kan semua lupa, termasuk lupa terhadap diri, termasuk daya untuk membedakan baik buruk kan tidak ada. Anggaplah seperti gelap itu, bukan diri kita yang memberikan. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang sifatnya tidak logis buat kita, sehingga kalau terjadi apa-apa, seperti itu dah banyak orang yang nabrak diri ternyata belum apa-apa, akhirnya mati kan, gara-gara seperti itu. Nah, berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dirinya itu, menjaga wilayah kebijaksanaannya itu, sehingga tidak timbul rasa misalnya menantang, kan biasanya kalau sudah kan menantang, berarti kalau sudah menantang kan rasa ego mulai muncul. Kalau rasa ego mulai muncul, berarti rasa sombong ada. Berarti kalau dia merasa sakti, kewisasan ada, berarti kan dia menantang. Tidak ada low profil, tidak ada rasa rendah hati, tidak ada rasa untuk menguasai diri, tidak ada. Berarti self introspection atau self realization-nya kan tidak ada, sehingga daya nalar atau daya untuk membedakan wiwikanya tidak ada, sehingga banyak terjadi penyimpangan. Itu maksud saya. Ya mudah-mudahan kritikan ini ada yang banyak mendengar, sehingga pertanyaan saya mudah-mudahan bisa dijawab. Apakah benar-benar orang yang sudah dikuasai trans itu mampu dia mengendalikan itu? Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dek Ayu. Silakan. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke, terus. Lukisan yatra jika diamati terdiri dari kombinasi segitiga, segi empat, dan lingkaran. Apa hubungannya dengan mantra dan tantra? Apakah lukisan yantra dapat digunakan untuk melindungi diri dan keluarga, Pak? Wah, ini bagus pertanyaan. Nah, ini baru makanya yantra itu sistem geometris. Makanya harus belajar tentang yantra ya, jenis yantra. Kemudian gambar-gambar. Kan di yantra itu ada berupa lukisan, ada berupa gambar, ya ada yang gambar, lukisan, ada yang berupa arca dan sebagainya, yang memiliki kekuatan gaib ya, atau sakral. Makanya pemilihan lukisan, gambar atau arcam itu tergantung pada tujuannya untuk melindungi apa. Tapi kalau lingkaran Padmasana ya, coba buat segitiga kayak Israel tuh. Nah, tapi jangan berpikir itu Israel, kemudian dibuat segitiga, kemudian kita balik, kan menjadi ininya 6. Kemudian di sampingnya dibuat lingkaran kayak Padma, kayak tunjung. Nah, coba buat itu. Sehingga kasih mantra, misalnya kita mantram ada apa namanya, ada Sri mantram, ada Kali mantram, ada Waisnawa mantram, ada Brahma mantram, ada Saraswati mantram. Semua itu adalah Istadewati yang kita yakini akan memberikan perlindungan. Nah, makanya pertanyaan saya, setelah dibuat gambar-gambar, lukisan, arcam dan sebagainya, sekarang berikan dia kekuatan mantra mana yang kita akan pilih. Ya, misalnya tadi Sri, atau Laksmi, atau Ganapatya Ganesha, atau Waisnawa, atau Brahma, atau Siwa, atau Sakti, atau Durga barangkali. Berikan kekuatan sakti. Nah, sekarang saya mau mengucapkan
tantra mantra ya. Perhatikan ini. Om Adipujam Gana Diaksam Uma Putram Vinayakam Manggalam Paramam Rupam Sri Ganesha Namo Miham. Itu tantra Ganesha. Om Jayanti Manggala Kali Badra Kali Kapalini Durga Sama Siwarati Swaha Swada Namoste. Itu mantra kali. Mantra kali. Yang tadi mantra tantranya Ganesha. Om Saraswati Namo Sudyam Warade Kamarupini Sidir Amba Karisyami Sidir Bawan Tumesara. Tantranya Saraswati. Ya. Jadi semua tantra-tantra yang ini skema mantra Surya juga. Japak Suma Sangkasyam Kasyapyam Mahadutim Tamurin Sarwa Papagnam Pranatosmin Diwakaram. Itu tantranya Surya. Jadi untuk memuja Dewa Surya tantranya tantra seperti itu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya dan Wantre Trilokaya Nataya Sri Mahawisnawe Nama Om Sri dan Wantre Namaha. Itu tantranya orang para dewi dan Wantari. Atau Namo Bhagavate Vasudevaya dan Wantari Amruta Kalasahastaya Sarwa Baya Winasanaya Trilokaya Natai Sri Mahawisnawe Om dan Praya Sri Mahawisnawe Namo Namaha. Itu tantranya para Danwantari untuk mengobati. Jadi mantra-mantra yang saya sebutkan tadi adalah tantra mantra. Jadi tantra memang digunakan penyembuhan untuk menjaga diri, atau tantra Narasima. Om Mugram Wiram Mahawisnum Jualantum Sarwato Mukam Narasimam Bisanam Badram Mrityor Mrityam Namamyaham. Itu tantranya Narasimha untuk menjaga diri. Jadi saya sengaja selalu memasukkan mantra-mantra ini agar kita terbiasa mengucapkan mantra untuk menjaga diri ya. Jadi ada tantra tadi saya sudah mengucapkan, ada tantra Ganesha, ada tantra Saraswati, ada tantra Surya, ada tantra Kali, ada Kali atau tantra Durga, dan ada tantra Saraswati. Oke, demikian. Jadi nanti mempelajari yantra itu terlalu banyak, ada seru yang dan sebagainya. Jadi saya kembalikan kepada Dek Ayu, silakan semua. Iya Pak, suksema atas jawabannya. Niki Maleh ada pertanyaan masuk lagi. Oke, silakan. Apakah kaitan kanda 4 dengan tantra, Pak? Oke. Kanda 4 itu udah tantra. Saya lupa tadi memberitahu. Kanda 4 orang yang melaksanakan kanda 4 ya, sebenarnya dia melaksanakan tantra, karena orang yang mempelajari kanda 4 tanpa mempelajari tantra hampir mustahil. Jadi untuk menguasai kanda 4 memang harus dia mempelajari tantra. Sekarang tergantung orang yang mempelajari kanda 4 sari dan sebagainya, dia harus benar-benar menguasai tantra, karena kanda 4 itu adalah pelaksanaan daripada tantra ya. Jadi merupakan praktek spiritual di jalan kebenaran. Jadi kalau memang ingin menguasai daripada kanda 4, dia harus belajar tantra. Jadi memang belajar kanda 4 adalah memang belajar tantra. Benar. Saya baru ingat ya. Semua pertanyaan dengan kanda 4, saya memang agak lupa tadi menyampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Bagi yang merasa mempunyai pertanyaan, jika ingin menanggapi lebih lanjut, mungkin bisa dijapri Pak nggih lewat WA-nya apa? WA atau chat aja, terbuka untuk. Mungkin ada beberapa hal yang agak sensitif bisa dikomunikasikan langsung kepada Pak Acarya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih, Pak, mungkin bisa ditutup dengan closing statement. Pak Acarya, silakan nggih. Jadi closing statement saya sederhana.
kalau ingin belajar mantra, tantra, yantra, seperti kita sebutkan tadi, carilah guru yang benar-benar menguasai mereka diajar mantra, tantra, dan yantra. Agar nanti tidak mengarah tadi ke jalan kiri. Artinya guru yang benar sejati adalah guru yang memang benar-benar mengarahkan Anda ke jalan-jalan spiritual. Kalau sampai guru mengarahkan yang tidak benar, ini yang saya kasihan, berarti guru itu guru palsu. Jangan sekali-sekali mencoba belajar kepada guru yang memang benar-benar belum menguasai mantra, tantra, yantra. Agar Anda tidak terjerumus dengan guru-guru palsu. Itu aja statement closing dari Tiang. Saya tutup dengan Parama Sakti. Om Shanti, Shanti, dan silakan ya kembali. Ya, baik, saya lanjutkan setelah closing statement tadi, maka berakhirlah Kulsam kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi di Kulsam seri berikutnya di hari Minggu dan tetap pada pukul 8 malam. Dan terima kasih Pak Cahya atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi. Yang